Halo, salam jumpa dengan saya, Albertus Viharsono. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dimanapun berada melalui video ini. Video ini adalah video pertama saya dalam channel YouTube saya. Channel YouTube-nya juga baru dibuat di tengah merebaknya COVID-19 ini. Musibah COVID-19 ini memang telah merubah banyak hal dalam kehidupan kita, merubah pola hidup kita, termasuk pola pembelajaran di sekolah dan juga pola belajar anak di rumah. Sebelumnya, mungkin masih banyak guru yang kurang memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran. Demikian pula anak-anak di rumah juga jarang memanfaatkan smartphone yang dimiliki untuk mendukung proses belajar. Orang tua juga kurang lebih sama, barangkali hanya memanfaatkan teknologi untuk bermedia sosial. Tetapi sekarang tampaknya kondisinya mulai berubah. Banyak guru yang mulai belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran karena harus mempersiapkan materi, harus mempersiapkan aktivitas belajar untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk murid-muridnya yang di rumah. Sehingga sekarang banyak guru yang memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran. Demikian pula orang tua di rumah, sekarang mulai banyak yang belajar memanfaatkan smartphone untuk mendukung proses belajar anak di rumah. Anak-anak juga demikian, awalnya hanya banyak bermain game, tetapi sekarang tampaknya mulai memanfaatkan smartphone yang dimiliki juga untuk proses belajar karena harus mengerjakan tugas dari guru dan mencari materi terkait dengan proses belajarnya di rumah. Saya kira ini adalah hal yang positif, hal yang baik yang bisa kita petik dari musibah COVID-19 ini. Saya pun akhirnya juga terdorong dan tertarik untuk membuat video ini, untuk membuat video pembelajaran, berbagi materi, berbagi pengalaman, berbagi ide, berbagi gagasan, berbagi inspirasi kepada teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah dimanapun berada. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan diri, pengembangan sekolah, dan pengembangan pendidikan kita di Indonesia yang semuanya akan bermuara pada pengembangan potensi anak-anak didik kita. Materi ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di beberapa teacher training dan workshop, dan juga akan disampaikan di beberapa sekolah di Indonesia yang sudah menjadwalkan bersama saya. Tetapi tampaknya karena saya tidak bisa pulang ke Indonesia, akhirnya beberapa teacher training yang sudah dijadwalkan harus ditunda karena merebaknya COVID-19 ini. Maka saya berpikir saya perlu membagikan materi-materi ini melalui channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi untuk kita belajar bersama dalam rangka pengembangan diri, pengembangan sekolah, pengembangan pendidikan kita, dan semuanya akan bermuara pada pengembangan anak-anak didik kita. Bapak Ibu, materi yang akan kita bahas bersama hari ini, saya beri judul Menciptakan Sekolah Subur. Barangkali yang Bapak Ibu bayangkan ketika membaca judul ini, Sekolah Subur, barangkali Bapak Ibu membayangkan bahwa sekolah itu adalah ibarat lahan pertanian yang sudah disiapkan untuk menanam berbagai macam jenis benih, benih-benih yang berbeda, yang kemudian benih itu dirawat, dipupuk, disiram dengan harapan suatu saat benih-benih itu akan menghasilkan buah yang melimpah, menghasilkan panenan yang melimpah. Saya kira memang demikian Bapak Ibu,
sekolah kita itu adalah ibarat lahan pertanian tadi. Hanya memang kita perlu menyadari bahwa benih-benih potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini berbeda-beda. Mereka membawa benih yang berbeda ke sekolah yang perlu kita rawat, perlu kita pupuk, perlu kita siram tiap hari sehingga benih-benih itu menghasilkan buah-buah yang melimpah pada saatnya nanti. Hanya Bapak Ibu, seringkali sekolah kita ini, sekolah-sekolah kita di Indonesia, seringkali hanya berfokus pada nilai akademik. Kalau ujian nasional ya lalu nilai ujian nasionalnya yang penting bagus, yang dibangga-banggakan baik oleh guru maupun oleh orang tua dan juga oleh masyarakat. Masyarakat berharap bahwa nilai akademiknya bagus, nilai ujian nasionalnya bagus, atau IP-nya bagus, IPK-nya bagus, ranking berapa di sekolah, dan sebagainya. Itu seolah-olah yang menjadi fokus dari sekolah, orang tua, dan masyarakat kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, sejauh mana sebenarnya nilai akademik berpengaruh besar terhadap kesuksesan anak di masa depan? Nah ini Bapak Ibu, ada Thomas C. Stanley yang melakukan research untuk memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang berdasarkan survei terhadap 733 milioner di Amerika Serikat. Jadi dia mencoba mencari 100 faktor kesuksesan milioner-milioner ini. Dan hasil penelitiannya Bapak Ibu menunjukkan bahwa ternyata nilai akademik yang baik itu hanyalah faktor sukses urutan ke-30. Jadi ternyata nilai akademik itu bukan faktor sukses yang teratas. Dia hanyalah faktor sukses urutan ke-30 dari 100 faktor sukses yang mempengaruhi kesuksesan para milioner di Amerika Serikat ini. Dan IQ ternyata menjadi faktor sukses urutan ke-21. Sementara itu, bersekolah di sekolah atau universitas favorit itu adalah faktor sukses urutan ke-23. Jadi Bapak Ibu, dari research ini kita bisa menyimpulkan bahwa secara sederhana sebenarnya tidak masalah jika seorang anak nilai akademiknya barangkali tidak terlalu baik atau ber-IQ tidak terlalu tinggi, biasa-biasa saja, atau bersekolah di sekolah atau universitas yang kurang favorit. Karena ternyata nilai akademik yang baik, IQ yang tinggi, atau sekolah favorit bukanlah faktor sukses yang paling penting dalam berdasarkan riset terhadap 733 milioner di Amerika Serikat tadi. Dan research ini menemukan 10 faktor teratas yang mempengaruhi kesuksesan para milioner ini. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran. Ternyata faktor sukses dari 733 milioner ini adalah kejujuran atau being honest. Faktor sukses yang kedua adalah disiplin keras. Yang ketiga adalah mudah bergaul. Jadi kemampuan bergaul dengan siapa saja itu justru penting dan menjadi faktor sukses yang ketiga. Lalu faktor sukses yang keempat adalah dukungan pendamping, memiliki pendamping yang suportif, having a supportive spouse. Yang kelima adalah kerja keras. Jadi kerja keras justru lebih penting daripada misalnya IQ tinggi atau sekolah di sekolah favorit atau nilai akademik yang tinggi. Lalu yang berikutnya adalah kecintaan pada apa yang dikerjakan. Loving your career. Lalu yang ketujuh adalah kepemimpinan atau having strong leadership qualities. Yang kedelapan adalah kepribadian kompetitif atau having a competitive spirit. Dan yang kesembilan adalah hidup teratur, being very well organized. Dan yang ke-10 adalah kemampuan menjual ide atau kreatif dan inovatif. Jadi Bapak Ibu, inilah 10 faktor sukses yang paling penting bagi para milioner tadi, para milioner di Amerika Serikat tadi. Dan sebagian faktor ini, ke-10 faktor yang paling penting ini, ternyata Bapak Ibu kalau kita amati, tidak terkait langsung dengan pencapaian akademik. Dan dalam kurikulum, kualitas-kualitas ini disebut sebagai soft skills.
Dan soft skills ini biasanya bisa tumbuh subur dari kultur sekolah yang positif, dari kultur sekolah yang suportif, caring, dan juga biasanya tumbuh dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sekali lagi, faktor-faktor sukses ini seringkali tidak terkait langsung dengan kegiatan akademik atau pencapaian akademik. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian bagaimana supaya sekolah kita subur, supaya sekolah kita bisa mengembangkan seluruh potensi anak kita, termasuk tadi soft skills-nya tadi. Karena soft skills tadi dipercaya sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak di masa depan. Saya mengusulkan beberapa hal. Yang pertama adalah visi sekolah yang kuat. Ini nanti yang akan kita bahas pada video ini. Lalu yang kedua adalah orang tua yang terlibat. Ini nanti yang akan kita bahas pada video kedua. Yang ketiga adalah memahami jenis benihnya. Kita akan menggunakan teori multiple intelligence. Bagaimana mungkin kita bisa menanam, bisa merawat, bisa menumbuhkan benihnya dengan subur kalau kita tidak paham jenis benihnya. Lalu yang keempat adalah differentiated learning atau individualized learning yang saya usulkan sebagai pola tanam dan perawatannya. Dan kemudian yang kelima adalah suasana positif dan suportif sebagai pupuknya. Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus pada yang pertama, yaitu visi sekolah yang kuat. Nanti video berikutnya akan membahas yang kedua, orang tua terlibat. Video ketiga akan membahas yang ketiga, keempat yang keempat, dan video kelima akan membahas topik yang terakhir, yaitu suasana positif dan suportif sebagai pupuknya. Jadi topik sekolah subur ini sekali lagi terbagi menjadi 5 video. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bapak Ibu, mari kita fokus pada topik yang pertama, visi sekolah yang kuat. Bapak Ibu, visi sekolah yang kuat itu akan terwujud menjadi kultur sekolah, menjadi budaya sekolah. Artinya bahwa nilai-nilai yang tercakup di dalam visi itu dihidupi oleh seluruh warga sekolah. Dan memang dihidupkan oleh seluruh warga sekolah melalui kegiatan harian, aktivitas harian di sekolah, perilaku sehari-hari di sekolah, dan juga melalui program-program sekolah. Artinya memang hidup dia. Nilai-nilainya hidup dan tampak, terasa. Karena memang dihidupi oleh seluruh warga sekolah dan dihidupkan oleh seluruh warga sekolah melalui perilaku sehari-hari di sekolah, pola relasi dengan anak, pola relasi sesama guru, pola relasi dengan karyawan sekolah, dan semuanya. Dan memang juga dihidupkan melalui program-program sekolah. Bapak Ibu, mari kita sedikit belajar dari beberapa sekolah di luar negeri, karena kebetulan saya memiliki pengalaman mengikuti beberapa program di luar negeri. Dulu saya pernah mengikuti sebuah program International Leaders in Education Program, itu bagian dari beasiswa Fulbright di Amerika, dan saya memiliki kesempatan untuk berpartner dengan guru di Amerika untuk mengajar di sekolah-sekolah Amerika. Makanya saya sedikit memiliki pengalaman terkait penyelenggaraan pendidikan di sana. Saya juga memiliki pengalaman terkait dengan pendidikan di Australia, karena saya dulu juga pernah mengikuti program Teacher Educator Internship di Australia. Saya banyak mengobservasi dan mengamati sekolah-sekolah di Australia, dari sekolah yang ada di kota, di perkotaan, sampai sekolah yang ada di rural dan remote area di Australia. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hasil observasi saya, sekolah-sekolah di Amerika dan di Australia itu kebanyakan merumuskan visi sekolahnya dengan sangat jelas. Jadi nilai-nilai yang tercantum di dalamnya itu sangat jelas. Nah, sekolah kita kadang-kadang rumusannya agak rumit. Di sekolah-sekolah kita rumusannya itu agak terlalu formal, rumit,
panjang gitu, tetapi kemudian malah justru kadang-kadang kabur. Nah, di sekolah-sekolah Amerika biasanya visinya sangat jelas dan biasanya disampaikan dengan gaya yang menarik atau mudah dimengerti. Ini contohnya Bapak Ibu, ini salah satu visi sebuah SD yang dirumuskan dalam bentuk gambar ini. Ada di gambar ini. Ini kebetulan anak saya sekolah di sini, jadi saya paham betul dengan visi sekolahnya. Jadi ada 4 nilai yang hendak ditanamkan di sekolah itu, yang menjadi fokus dari sekolah itu. Yang pertama adalah be responsible. Yang kedua adalah be respectful. Yang ketiga adalah be safe. Dan yang keempat adalah be an active learner. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana visi yang sebenarnya formal tadi disampaikan secara ringan, secara menarik, sehingga anak-anak mengerti. Nah, gambar ini Bapak Ibu tertempel di berbagai tempat di sekolah itu. Tertempel di setiap kelas, di kantor, di kantin, di toilet, di lorong-lorong sekolah, di tempat-tempat lainnya. Jadi gambar ini bisa dijumpai di berbagai tempat di sekolah itu. Ada juga sekolah lain yang menggambar visinya seperti ini. Ini ada happiness, forgiveness, kindness, friendship, love, teamwork, respect. Ada juga yang dibuat seperti ini dalam disingkat menjadi REACH, yang artinya ternyata respect, empathy, aspiration, confidence, honesty. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, visinya itu dirumuskan secara jelas, apa nilai-nilai yang akan dicapai, lalu disampaikan secara menarik dan mudah dimengerti bagi anak-anak terutama dan bagi siapa saja termasuk orang tua. Maka kalau kita masuk ke sekolah-sekolah ini Bapak Ibu, suasananya bisa kita rasakan. Visi ini bisa kita rasakan. Karena memang ini dihidupi dan dihidupkan memang dalam setiap aktivitas di sekolah, dalam setiap perilaku, selalu diingatkan. Ini yang sekolah anak saya ini, be safe misalnya. Be safe itu aman ya. Aman baik. Jadi anak-anak harus berperilaku secara aman, baik bagi dirinya sendiri, tidak membahayakan dirinya sendiri, maupun tidak membahayakan orang lain. Salah satu penerapannya adalah misalnya selalu memakai topi ketika berada di luar kelas, karena matahari bisa sangat panas di Australia, maka kemudian anak-anak wajib memakai topi ketika berada di luar kelas. Itu adalah salah satu implementasi dari nilai be safe ini. Maka ini selalu diingatkan Bapak Ibu, ketika anak-anak mulai bel istirahat, lalu mau lari keluar kelas, gurunya akan hanya ingatkan be safe. Maka anak-anak tahu, oh ya, harus pakai topi. Topinya itu yang topi bulat itu, yang memang sangat melindungi mereka dari sinar matahari. Ketika anak-anak topinya terlepas atau tidak dipakai ketika berada di playground, di halaman sekolah, guru-guru hanya berteriak be safe. Itu mereka tahu, oh ya, saya harus aman, lalu pakai. Maka visi be safe ini, nilai be safe ini terngiang-ngiang betul di telinga anak, di benak anak, di kepala anak. Karena memang selalu diingatkan. Be responsible juga begitu, be respectful juga begitu, be an active learner juga begitu. Be respectful misalnya. Salah satu wujudnya misalnya ketika mereka ke ruang guru, mau bertemu guru, itu harus knock on the door, harus mengetuk pintu. Ketika anak lupa mengetuk pintu langsung masuk, bu guru, gurunya hanya akan bilang, hey, be respectful, oh ya, I'm sorry, lalu dia akan ketuk. Artinya bahwa nilai-nilai ini memang benar-benar dihidupi dan dihidupkan oleh seluruh warga sekolah. Maka ketika kita masuk ke sekolah ini, Bapak Ibu, nilai-nilai ini terasa, suasananya terasa. Nanti kita masuk ke sekolah lain lagi akan berbeda karena visinya berbeda. Mereka punya fokus nilai-nilai yang lain lagi. Maka sekolah-sekolah ini benar-benar sekali lagi menghidupi dan menghidupkan visinya. Sangat jelas dirumuskan dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi visi dihidupi oleh seluruh warga sekolah dan dihidupkan dalam aktivitas harian di sekolah. Diingatkan dan dingiangkan terus-menerus, tadi sudah saya sampaikan di awal. Dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian dari setiap nilai dirumuskan dengan sangat jelas. Jadi ada indikatornya Bapak Ibu. Jadi visi tadi, nilai 4 nilai tadi, itu
dijabarkan menjadi indikator yang sangat jelas. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi be respectful, ini visinya, be safe, be responsible, dan be an active learner. Ada 4 nilai yang terkandung dalam visi sekolah. Dan 4 nilai ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator. Tapi indikatornya dikategorikan berdasarkan setting. Misalnya ini, di classroom. Di classroom indikator dari be respectful apa? Misalnya nih, use whole body listening. Jadi di kelas itu, kalau be respectful itu harus menggunakan seluruh badannya, seluruh tubuhnya untuk mendengarkan. Itu adalah wujud dari respectful. Raise hand to speak. Jadi kalau mau berbicara harus tunjuk jari, tidak asal bicara saja. Ini adalah salah satu indikator dari be respectful di konteks atau di setting classroom, di ruang kelas. Dan seterusnya. Ketika visit misalnya, tadi sudah saya sampaikan, be respectful, indikatornya apa ketika visit? Misalnya, visit itu misalnya mengunjungi guru di ruang guru misalnya. Knock on the door. Wait patiently. Use manners. Misalnya, state your name and purpose. Harus menyebutkan namanya dulu dan tujuannya. Kalau misalnya, bu guru, saya mau ada perlu dengan guru. Wait, be respectful. Oh ya, sorry. My name is, misalnya. Mereka akan ingat. Karena diingatkan oleh guru. Dingiangkan. Visi be respectful ini dingiangkan terus dalam berbagai setting. Di playground. Misalnya share equipment. Misalnya ada anak-anak rebutan mainan misalnya. Rebutan seluncuran, rebutan ayun-ayunan misalnya. Lalu guru, hey, be respectful. Oh ya, ternyata harus share equipment, take turns misalnya. Jadi visi ini selalu diingatkan, dingiang-ngiangkan karena memang visi ini dari semua ini, dari 4 nilai yang terkandung dalam visi ini sudah terjabarkan ke dalam berbagai indikator di masing-masing setting. Sampai ini Bapak Ibu Kurin sampai ke kanan ini sebenarnya ada masih banyak lagi. Ini masih ada tuck shop, di tuck shop itu kantin. Di toilet seperti apa, di parkiran seperti apa, di semuanya. Ini semua dibuat indikatornya. Demikian juga dengan be safe. Misalnya ini be safe tadi yang sudah saya sampaikan, di playground itu selalu wear a hat, selalu pakai topi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Be responsible, nanti juga dibuat, juga ada indikatornya, di classroom seperti apa, ketika mengunjungi guru di ruang guru seperti apa, ketika di playground seperti apa, ketika di toilet seperti apa, dan seterusnya. Demikian juga dengan be an active learner. Jadi semua visi ini terjabarkan betul ke dalam indikator-indikator di setiap setting. Sehingga guru dengan mudah memonitor dan mengingatkan dan membentuk perilaku siswa agar sesuai dengan visi sekolah ini. Dan itu juga dievaluasi. Jadi perilaku anak ini dievaluasi secara harian dalam setiap aktivitas. Menggunakan reward chart seperti ini, misalnya ada namanya, lalu di sini ini untuk bintang-bintang. Jadi setiap perbuatan baik yang sesuai dengan visi tadi, setiap perbuatan yang sesuai dengan indikator dari visi tadi itu diberi bintang. Sehingga anak termotivasi untuk melakukan perbuatan baik dan supaya mendapatkan bintang. Maka setiap hari anak akan mendapatkan bintang untuk setiap perilaku baik sesuai dengan visi sekolah tadi. Dan bintang ini nanti akan dijumlahkan setiap minggu. Maka nanti di setiap hari Senin biasanya akan ada pembagian sertifikat. Ini yang menarik Bapak Ibu, yang barangkali jarang kita lakukan di Indonesia. Jadi setiap hari Senin itu akan ada pembagian sertifikat berdasarkan visi sekolah tadi. Sertifikatnya per kelas. Jadi misalnya di kelas A itu siapa yang paling responsible, siapa yang paling respectful, siapa yang paling safe, siapa yang paling aktif. Jadi 4 visi ini ada sertifikatnya masing-masing dan dibagikan untuk setiap anak yang paling banyak mendapatkan bintang dalam setiap kategori nilai tadi. Ini sertifikat dibagikan setiap hari Senin, biasanya dalam sebuah parade. Parade itu seperti seperti apel begitu, tapi dilakukan di aula, semuanya duduk, lalu
Masing-masing wali kelas akan membacakan siapa yang mendapatkan sertifikat di kelasnya. Karena ada 4 nilai tadi, maka minimal akan ada 4 anak yang mendapatkan sertifikat. Dan ini ternyata sangat baik, sangat mendorong anak untuk selalu berperilaku baik sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah juga terjabarkan dalam berbagai program. Ini yang penting dalam berbagai program sekolah, bahkan sampai ke mata pelajaran. Ini contoh sekolah di Spanyol, Bapak Ibu. Ada sebuah sekolah yang salah satu visinya itu adalah gender equality, persamaan gender. Nah, karena memiliki visi gender equality, maka kemudian sekolah ini menerapkan mata pelajaran yang disebut dengan mata pelajaran pekerjaan rumah tangga bagi siswa laki-laki. Maka seperti Bapak Ibu bisa lihat di gambar, anak-anak laki-laki, para murid laki-laki diajari cuci baju, menyetrika baju, cuci piring, memasak, menjahit baju, robek, dan lain-lain. Mengapa? Karena supaya mereka menyadari bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ini bukan eksklusif tugasnya kaum perempuan, tetapi juga merupakan tugasnya anak laki-laki. Maka mereka diajari ini. Maka sekali lagi, visi gender equality ini terjabarkan atau dihidupkan melalui program sekolah, melalui mata pelajaran ini. Jadi visinya bukan hanya tertempel di dinding sekolah atau di dokumen sekolah, tetapi juga terjabarkan ke dalam program sekolah secara nyata. Untuk mencapai visi ini, apa yang dilakukan oleh sekolah itu jelas mengarah ke visi itu. Demikian juga sekolah di Filipina yang memiliki visi lingkungan yang berkelanjutan, itu memiliki program menanam 10 pohon. Jadi setiap anak harus menanam 10 pohon sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini kan juga jelas, artinya visinya itu lingkungan berkelanjutan, anak-anak peduli lingkungan. Lalu bagaimana supaya anak-anak betul-betul bisa peduli lingkungan? Ada programnya yang untuk mencapai ke sana, yaitu program menanam 10 pohon bagi setiap anak. Nah, di Australia juga ada sebuah sekolah yang memiliki visi eco-citizens. Saya sudah pernah mengunjungi sekolah ini. Sekolah ini menerapkan sekolah bebas plastik dan mengolah sampah organik untuk kompos. Ini ada banyak fotonya yang bisa dilihat. Jadi sekolah ini juga memiliki program kebun sayur, kebun buah, bahkan ternak ayam dan itik yang dikelola oleh para siswa dan orang tua. Hasil kebun dan ternak dipakai untuk apa? Untuk lunch, untuk makan siang para siswa bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, karena visinya eco citizens, maka kemudian program-programnya sangat jelas. Ada mengolah sampah organik, kemudian kebun sayur, ternak ayam dan itik, dan kemudian hasilnya dipakai untuk lunch bersama. Bahkan alat makan dan minum yang single use, yang sekali pakai, itu dilarang di sekolah ini. Kecuali yang compostable, yang bisa diubah menjadi kompost. Jadi programnya sangat jelas, sangat mengarah kepada visi eco citizens. Dengan demikian anak-anak di sekolah ini betul-betul memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan. Karena memang programnya sangat jelas. Dan setiap hari ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang mendukung visi eco citizens ini. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada anak yang sedang mengolah kompos, ada anak yang sedang mengurus ayam, ini juga pengolahan kompos, saya kira ini sedang menyirami sayuran. Maka bisa dibayangkan betapa tinggi kesadaran anak-anak terhadap lingkungan di sekolah ini karena program-program sekolah yang diterapkan ini. Ada lagi yang sangat sederhana. Sebuah sekolah di Australia memiliki visi healthy citizens. Ini sangat sederhana programnya, tetapi menurut saya sangat baik. Programnya apa? Programnya fruit break. Yaitu istirahat buah. Istirahat untuk makan buah. Jadi istirahatnya ada 2 kali. Istirahat yang pertama, anak-anak ternyata wajib makan buah. Karena apa? Karena visinya tadi, visi healthy citizens. Warga negara yang sehat. Warga yang sehat. Supaya menjadi warga sehat, anak-anak program sekolahnya adalah anak-anak makan buah pada istirahat pertama. Maka anak-anak wajib membawa buah ke sekolah. Terserah mau buah apa saja, bisa pisang, bisa
apel, bisa pir, bisa jeruk. Yang penting semua membawa buah dan dimakan pada saat istirahat pertama. Makanan-makanan yang tidak sehat, yang junk food dan sebagainya yang tidak terlalu sehat untuk anak-anak tidak boleh dimakan pada istirahat pertama. Semua harus makan buah pada istirahat pertama. Nah, ini saya kira kan menjadi sangat jelas antara visi dengan programnya itu sinkron. Healthy citizens, anak makan buah tiap hari. Sederhana, tetapi menurut saya bisa menjadi contoh yang sangat baik. Kalau di dalam negeri juga ada sekolah-sekolah yang baik sebenarnya, misalnya sebuah sekolah di Jogja ini memiliki visi keberagaman dan toleransi. Lalu bagaimana programnya? Programnya salah satunya adalah menerapkan live-in bagi para siswa di keluarga yang berbeda agama. Ini saya kira juga baik. Ini sinkron antara visinya dengan programnya. Nah, bagaimana sekolah-sekolah kita pada umumnya? Visinya pada umumnya sekolah-sekolah kita itu sudah sangat bagus, dirumuskan dengan sangat bagus, bahkan bahasanya sangat bagus, tertata, terstruktur baik, tetapi seringkali kurang hidup. Dan memang kurang dihidupi. Dan karena kurang dihidupkan juga oleh warga sekolahnya. Ini misalnya, ini saya kira sangat familiar dengan tulisan ini, dengan visi seperti ini, iman, takwa, cerdas, terampil. Ini sudah sangat jelas sebenarnya, tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana visi beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil ini dihidupkan oleh warga sekolah. Sehingga kemudian ketika kita masuk ke sekolah itu memang nuansa imannya kelihatan, atau nuansa ketakwaannya kelihatan, atau cerdasnya itu terasa, atau terampilnya terasa misalnya. Apakah ini bisa betul-betul terasa di sekolah-sekolah kita? Apakah visi sekolah kita betul-betul terasa oleh Bapak Ibu atau oleh tamu yang masuk? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Karena seringkali, mudah-mudahan tidak semuanya, visi sekolah itu hanya tertulis secara formal, kurang tercermin dalam program sekolah. Biasanya tertulis secara formal di depan sekolah seperti ini, di lorong masuk, atau di dinding sekolah, atau di dokumen-dokumen sekolah. Tetapi sejauh mana itu diaplikasikan, dicerminkan dalam perilaku sehari-hari dan dihidupkan melalui program sekolah, ini yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Nah, menurut saya Bapak Ibu, visi sekolah kita memang harus kuat. Kalau kita mau sekolah kita subur, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, berbagai macam benih yang dimiliki oleh anak, visinya harus kuat. Harus jelas dan terukur. Jelas tadi terumuskan secara jelas, semua anak paham, dan terukur ada indikatornya dalam setiap setting tadi. Jadi sudah saya beri contoh di awal, ketika di ruang kelas, indikator untuk visi ini apa? Indikator untuk visi berikutnya apa? Indikator untuk visi yang berikutnya lagi apa? Ketika di ruang guru, indikator untuk visi ini apa? Indikator untuk visi berikutnya apa? Jadi indikatornya jelas sehingga visi itu terukur. Dan visi itu sebenarnya seharusnya menjadi kekhasan atau kekuatan masing-masing sekolah. Kalau visi itu hidup dan dihidupi karena dihidupkan dalam berbagai program sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya sekolah itu akan khas. Orang akan bisa merasakan visi itu. Ketika kita masuk, ketika ada tamu masuk, dia akan sudah merasakan bahwa sekolah ini ada suasana berbeda. Karena visi tadi hidup. Maka visi yang kuat sebenarnya akan menjadi kekhasan dan kekuatan masing-masing sekolah. Ibarat produk inilah yang menjadi pembeda sekolah kita dengan sekolah yang lain. Kalau sekolah kita dan sekolah yang lain kurang lebih sama, maka sebenarnya berarti visinya tidak jelas, visinya tidak kuat. Mau dibawa kemana anak-anak ini tidak jelas. Karena kemudian programnya dengan sekolah yang lain juga sama, suasananya sama. Lalu apa yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi kekuatan dan kekhasan sekolah kita? Maka saya kira Bapak Ibu, visi yang hidup, visi yang kuat itu akan menjadi kekhasan dan kekuatan sekolah-sekolah kita. Karena apa? Karena memang dihidupi dan dihidupkan oleh semua warga sekolah. Bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah,
bukan hanya murid, tetapi juga karyawan, cleaning service, ibu kantin, semuanya menghidupi visi sekolah, termasuk orang tua. Dan ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yang juga terwujud dalam program-program sekolah. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk materi pertama, sekolah yang subur. Materi dicapai melalui visi yang kuat, visi sekolah yang kuat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu, contoh-contoh tadi dari beberapa sekolah yang saya sampaikan untuk mengembangkan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Coba lihat kembali visi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Perlukah dirumuskan ulang? Perlukah disederhanakan? Perlukah diperjelas? Perlukah dipertajam? Dan kemudian setelah itu jelas rumusannya, lalu mulai pikirkan bersama-sama bagaimana supaya visi itu hidup di sekolah. Menjadi kultur sekolah itu, menjadi kekhasan sekolah itu, menjadi perilaku hidup sehari-hari di sekolah itu bagi semua warga sekolah, dan terwujud juga ke dalam program-program sekolah. Maka baik ketika menyusun program sekolah, merefer kepada visi sekolah, visinya apa. Nah, sekali lagi, mari kita melihat visi sekolah kita masing-masing dan kita refleksikan apakah sekolah kita sudah menghidupi visi itu, dan jika belum optimal, bagaimana visi itu bisa dihidupkan sehingga visi itu bisa menjadi kultur, bisa menjadi kekhasan, bisa menjadi kekuatan sekolah-sekolah kita, sehingga anak-anak yang bersekolah di sekolah kita bisa tumbuh subur potensinya, bisa berkembang baik, dan bisa suatu saat menghasilkan panenan yang melimpah. Demikian untuk video pertama ini. Jangan lupa untuk subscribe, sekali lagi, subscribe video channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan video kedua, itu judulnya Orang Tua yang Terlibat, sebagai bagian kedua dari materi sekolah yang subur. Sampai jumpa